kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir atau segmen kelima, pemirsa. Masih pengen ngobrol panjang sama Bun ini. Kita efektifkan saja waktunya, langsung saja. Iya. Nah, ini memilukan sih. Iya. Boleh dilanjut kenapa sampai memutuskan jalan yang sesat? Jalan yang sesat yang dibenci yang Allah tidak, itu, iya, yang tidak benar itu. Kenapa sampai ke situ? Karena kembali lagi saya tidak bisa menerima kenyataan yang ya dalam artian finansial saya tidak seperti dulu lagi. Aset saya hilang, kemudian usaha saya hilang juga, diambil begitu saja dengan caranya Allah ya, seperti itu. Dan waktu itu saya tidak punya pekerjaan, satu-satunya yang saya punya hanya rumah kos, dan itu tidak bisa mengcover semua kebutuhan saya. Dan saya dijauhi dari teman-teman, bahkan saya insecure bertemu dengan keluarga, seperti itu. Jadi waktu itu jam 4:30 kali ya, saya bangun, saya bilang lebih baik saya bunuh diri, saya tidak sanggup lagi menerima ini. Bahkan saya sempat menyalahkan Allah, astagfirullah, saya sempat menyalahkan Allah, kenapa saya seperti ini, padahal saya tidak pernah kepoin orang, saya tidak pernah jahat ke orang. Dan akhirnya waktu saya pegang pisau itu, saya sempat mikir, kalau saya tusukkan pisau ini ke dada saya, mungkin sebentar saya akan bersimbah darah, pagi-pagi orang akan heboh, dan anak saya pasti akan kaget melihat saya. Akhirnya saya mengurungkan niat, dan di situ sebenarnya titik di mana Allah masih sayang saya. Akhirnya saya kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah. Kan dulu memang sih waktu saya dikasih nikmat itu saya jauh dari Allah. Saya tidak sholat, saya tidak apa. Akhirnya saya memutuskan untuk harus belajar agama, dan di situ saya menggali seperti apa maksudnya Allah, dan alhamdulillah untuk saat ini saya benar-benar bisa memahami, oh, ternyata ini maksudnya Allah. Saya merasa hidup saya sekarang lebih berkah, lebih enak, lebih enjoy, dan saya bisa menemukan seperti ini. Saya mau kemana dan kemana, seperti itu. Saya sampai tidak berkedip pemirsa mendengar cerita, aduh bunuh diri. Iya, betul. Ngeri sekali, memilukan, dan aduh ini ya Allah, sampai speechless saya, ya kan? Karena memang jalan seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Memang taruhannya ya kita udah bisa tebak kita akan kemana kalau kita bunuh diri ya. Untung ya Allah, terima kasih ya. Hari ini ya bisa dikatakan seperti tadi di waktu kita ketemu itu mungkin hidayah ya. Betul, iya. Dan alhamdulillah ternyata maksud Allah itu baik sekali buat saya. Saya sekarang ini bisa survive sendiri tanpa harus saya merepotkan siapa-siapa. Saya bisa bangkit, dan sekarang saya menemukan jati diri saya. Saya happy banget, saya bisa menyalurkan hobi saya bisa berkarya, saya bisa menghasilkan, dan alhamdulillahnya nikmat saya itu ada di anak-anak saya. Anak-anak saya semua smart, dan ketika saya hijrah, tanpa saya mengajak dia, saya hanya memberi contoh kepada anak-anak saya, secara otomatis mereka ngikut. Dan insya Allah soleh dan soleha aja. Insya Allah, amin, semoga ya, amin. Nah, kalau untuk aktivitas di luar nih, semacam volunteering kayak gitu, menjadi relawan atau membantu orang, itu gerakan apa aja sih yang pernah dilakukan? Iya, saya juga tergabung di komunitas Sekajum, Sedekah Jumat, itu pondernya Bunda Ani. Saya ada satu pesantren dekat rumah saya, itu sangat miris. Itu saya mencoba memberitahukan ke beliau, ketuanya, untuk bisa dibantu, karena di sana santrinya itu rata-rata yatim piatu dan mualaf, dan keadaan pondok pesantrennya itu sangat miris lah. Iya, memprihatinkan. Kemudian saya juga membantu kebetulan di Ratu Glo Berbagi untuk bisa mendonasikan ke sana. Kemudian kegiatan setiap pekan itu kita berbagi, Ratu Glo Berbagi namanya. Berkah ya. Iya, seperti itu. Jadi saya juga tergabung di komunitas relawan Kafah. Itu beda lagi tuh? Beda lagi. Kalau relawan Kafah itu pondernya Andi Kurniawan. Itu kadang saya, kalau memang saya bisa sempat berdonasi, atau saya bisa membantu informasi tentang pikiran atau apa, tenaga atau obat-obatan yang dibutuhkan, saya sebisa mungkin untuk ikut turut serta di situ. Sekalipun saya tidak terlalu aktif, tapi setidaknya saya ada di komunitas itu. Untuk next time mungkin saya bisa membantu di sana. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai musim ya, yang sekarang ini musim hujan,
beli, ibu kan ini dari farmasi tahu obat-obatan. Kira-kira untuk menjaga kesehatan nih teman-teman yang ada di rumah itu pola makan, istirahat, dan kalau misalnya udah sakit itu obat-obat apa sih yang cocok kayak gitu, bisa disampaikan tips-tipsnya ke rumah nggak? Oh iya, untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu ya, kadang hujan, kadang ya ada terik lagi. Sepertinya kita harus lebih mengkonsumsi vitamin C ya, yang ada kandungan vitamin C-nya. Kemudian untuk yang ada untuk imunnya, dan memperbanyak minum air putih juga. Dan kembali lagi sebenarnya pikiran kita. Obat itu hanya media kedua saja. Jika pikiran kita sehat, jiwa kita juga akan sehat. Seperti itu. Jadi lebih ke afirmasi aja. Nah, betul sekali, afirmasi ya. Selalu berpikiran positif. Berpikir positif. Selalu mensugesti yang baik-baik. Iya, betul sekali. Karena kalau pikiran kita sehat, jiwa kita juga akan ikut sehat. Wah, cakep banget. Ya. Nah, kalau untuk mimpi-mimpi yang mungkin belum terwujud gitu, mimpi untuk kehidupan sosialnya, mimpi untuk keluarga, dan mimpi untuk diri sendiri itu apa aja sih, Bu Nini? Oh iya. Mimpi saya saat ini, saya pengen sekali umroh bersama suami saya, pengen haji. Kemudian yang terpenting itu bagaimana anak-anak saya bisa sukses semua, bisa mandiri, dan bagaimana saya bisa menikmati hidup saya dengan enjoy. Seperti itu, saya kebebasan waktu dengan ya bisa menikmati di sisa umur ini untuk berguna buat orang banyak. Financial and freedom time. Iya, betul ya? Sekali. Jadi kebebasan uang, materi, dan kebebasan waktu, supaya bisa berdampak dan berbuat sebaik-baiknya untuk orang yang lain. Betul, ya. Oke, terakhir Bu Nini, apa pesan-pesan untuk wanita yang ada di rumah, khususnya pemirsa dan TV Sulsel, pemirsa Bukan Perempuan Biasa? Silahkan. Iya, baik. Untuk wanita-wanita yang di luar sana yang seperti saya, ibu rumah tangga, saatnya wanita bangkit, tetap semangat, mengembangkan potensi diri. Kita sebagai wanita harus tetap mengembangkan diri, harus menambah wawasan, kemudian menjaga, mengembangkan potensi diri, agar kita bisa lebih merasakan kehidupan kita itu lebih berwarna dan lebih menyenangkan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Pokoknya bangkit terus, bangkit ya, terus, produktif terus selama masih bisa bergerak. Betul, wanita juga wajib ya, dan perlu mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki dengan cara banyak berkarya. Betul. Oke, terima kasih Bu Nini sudah hadir untuk kita di program Bukan Perempuan Biasa. Semoga ceritanya bisa menginspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu. Baik. Itulah tadi ya program Bukan Perempuan Biasa bersama seorang Ibu Nini yang merupakan seorang motivator, womanpreneur, ibu rumah tangga juga, dan sebagainya. Akhir kata, seluruh kerabat kerja dan tim Sulsel pamit undur diri. Saya Rejah Zahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di program Bukan Perempuan Biasa episode